Halo, selamat datang kembali di kode program CVP di blogspot.com. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai scope variable atau jangkauan variabel. Kemudian akan kita bahas lagi mengenai variabel lokal dan global yang merupakan kelanjutan dari pembahasan scope variable. Nah, ini akan berkesinambungan topiknya. Jadi kita jadikan jadi satu di tutorial kali ini. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah variabel pertama. File pertama itu kita katakan scope.c. Nah, sini kita sudah mempunyai sebuah file scope.c. Nah, pada topik scope variable, jangkauan variabel, kita akan coba membahas mengenai jangkauan dari sebuah variabel yang dapat digunakan dalam pemrograman bahasa C. Mengapa kita perlu mengetahui jangkauan-jangkauan yang variabel yang dapat kita gunakan ketika kita membuat suatu aplikasi dalam pemrograman? Itu ketika agar kita tidak melakukan kesalahan pemanggilan variabel yang tidak dapat dijangkau oleh C, penyedia bahasa atau compiler. Oke, lebih jelasnya agar tidak ribet, kita implementasikan saja langsung ke dalam kode programnya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana scope variable itu bisa kita gunakan dan kita tidak bisa menggunakannya. Oke, sekarang saya akan mendefinisikan scope-nya. Sini kita akan tandai dengan scope main function, artinya bahwa ini merupakan scope dari main function. Nah, agar tidak ribet dan kita menggunakan bahasa Indonesia saja, kita artikan scope itu cakupan atau jangkauan ya. Nah, jadi di sini apapun variabel yang kita deklarasikan di dalam fungsi main itu adalah variabel yang dapat dijangkau oleh sintaks-sintaks atau kode-kode perintah yang kita gunakan dalam jangkauan si main. Nah, bagaimana dengan jangkauan global? Nah, jangkauan global itu terdapat di sini. Scope global. Ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel global, maka kita harus mendeklarasikannya di luar fungsi main. Namun ini akan kita bahas di topik setelah scope berikut ini. Kita akan melihat dulu scope apa itu, bagaimana sih scope bahasa C mengimplementasikan scope atau jangkauan dari si variabel. Mari kita lihat. Misalnya kita memiliki sebuah variabel bilangan dengan sebuah nilai 2. Nah, kita cetak isi dari bilangan tersebut. Isi bilangan di scope main adalah bilangan. Oke. Nah, sebelum kita melangkah, jadi kita akan melihat dulu scope variabel ini atau jangkauan variabel kita manfaatkan ketika kita ingin menggunakan penamaan variabel yang sama berulang kali. Maksudnya seperti apa? Oke, mari kita lihat. Nah,
Oke, kita akan lihat isi var bilangan di scope B. Scope B saja kita definisikan. Ini kita definisikan dengan scope B supaya lebih jelas. Oke, kita lakukan kompilasi dulu dan kita run programnya. Kemudian kita akan lakukan penjelasan setelah itu. Oke, sini kita bisa melihat bahwa si isi dari variabel bilangan di scope main ya adalah 2. Kemudian isi dari variabel bilangan di scope B adalah 4. Oke, pertanyaan adalah, mungkin bisa bertanya, tentu saja 4 karena kita mendefinisikan nilainya langsung ya, jadi otomatis bisa berganti. Namun untuk melihat itu kita akan opsi inisialisasinya. Kemudian apakah si variabel bilangan ini akan memiliki nilai yang sama dengan 2? Kita akan lihat. Nah, isi variabel bilangan di scope B adalah 0. 0 itu nilai default dari si compiler ketika suatu variabel yang kita deklarasikan itu tidak diinisialisasi, yang artinya null. Nah, null itu diimplementasikan dengan 0 di bagian standard output bahasa C. Kita bisa lihat di sini. Lalu jika Anda bertanya bahwa itu merupakan deklarasi ulang dari variabel di atas, maka kita coba akan menghapus deklarasinya. Kita akan lihat bagian atas kita telah mendeklarasikan dengan tipe data integer. Kemudian di sini kita hapus. Di mana sih letak jangkauan itu, scoping itu? Apakah ini bisa mencetak 2? Oke. Nah, isi perbilangan di scope adalah 2. Dengan begitu, kita telah memanggil si perbilangan. Nah, ketika Anda berbicara tentang scoping, maka kita harus mendeklarasikan sebuah jangkauan-jangkauan yang ingin kita deklarasikan. Oke. Nah, sini kita bisa melihat bahwa variabel bilangan di scope B dan variabel bilangan di scope main memiliki nilai yang sama. Ini merupakan awal dari pembahasan dari scoping atau jangkauan. Sini akan kita lihat di mana sisi sebenarnya dia akan bekerja. Oke. Tadi kita telah mendefinisikan ulang, deklarasikan ulang variabel bilangan di sini di scope B dengan seperti ini. Ya kan? Tadi di awal kita mendeklarasikan ulang variabel bilangan dan inisialisasi dengan nilai 4. Nah, kita mendapatkan nilai 4 untuk di scope B, dan di scope main kita mendapatkan nilai bilangan 2. Oke. Kita akan mencoba comment up. Kita akan coba untuk melakukan pengujiannya di sini.
kita akan mendeklarasikan ulang variabel berikut ini. Variabel bilangan isinya adalah apakah hasil dari kompilasi program berikut? Apakah akan memberikan hasil yang sama ketika kita mendefinisikan atau mendeklarasikan ulang variabel bilangan di skop B? Mari kita lihat bersama. Ups, telah terjadi kesalahan. Di sini dikatakan pesan errornya adalah redefinition of bilangan. Pendefinisian ulang variabel bilangan. Di sini dia variabel bilangan pertama kita definisikan dengan integer bilangan 4. Kemudian di sini adalah definisi pertama. Previous definition of bilangan was here. Pendefinisian variabel bilangan sebelumnya sudah pernah terjadi, yaitu integer bilangan dengan nilai 2. Dan itu ini. Makanya terjadi error ketika compiler melakukan kompilasi terhadap baris kode di sini. Nah, sudah mulai terlihat di mana sisi scoping variabel atau jangkauan variabel yang dapat kita manfaatkan di pemrograman ketika kita akan membuat sebuah aplikasi. Nah, itu dapat kita ketahui. Itu saja ketika berhadapan dengan sebuah data yang sama, kita tidak perlu melakukan nama variabel yang terlalu banyak. Kita cukup melakukan scoping agar kita dapat mendeklarasi ulang variabel yang akan kita gunakan. Seperti tadi, kita akan menggunakan variabel bilangan yang memiliki makna bahwa kita akan menyimpan data bilangan, dan di sini di scope B kita deklarasi ulang variabel bilangan dan akan menyimpan sebuah data bilangan. Nah, sebuah nama variabel harus memiliki makna dari data yang akan disimpan. Untuk itulah, agar nama variabel yang kita gunakan tidak kehilangan makna, dan agar nama variabel yang akan kita gunakan tidak terlalu banyak dan kita tidak capek, bingung variabel-variabel tersebut karena terlalu banyaknya, maka kita dapat memanfaatkan fitur scoping atau jangkauan yang disediakan oleh bahasa pemrograman ini. Nah, lalu bagaimana penggunaan scope global? Oke. Untuk penggunaan scope global, kita akan bahas kita akan buat sebuah file baru. Kita buat dengan nama local global.c. Oke. Kemudian kita akan open di sini, kita akan buka. Nama filenya adalah local global.c. Oke. Kita sekarang sudah memiliki dua file, local global.c dan scope.c. Kita akan melihat bagaimana penggunaan dari variabel lokal dan variabel global. Oke.
kita deklarasikan lagi scope global. Di sini kita memiliki sebuah variabel dengan tipe data integer, dan kita akan deklarasikan dengan bilangan juga, set dengan 2. Kemudian sini kita definisikan scope main. Nah, untuk menggunakan si data variabel global ini yang berada di jangkauan global di luar fungsi main, kita tidak bisa secara langsung memanggilnya tanpa menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh bahasa C. Nah, ketika kita mencoba untuk menampilkan si data kita isi bilangan, isi dari variabel var global bilangan, kita akan coba memanggil si variabel global. Kita akan lihat ketika kita secara otomatis tidak memangkai fitur yang telah disediakan, apakah kita bisa lokal Oke. Kita dapat memanggil isi dari global build tersebut. Sekarang kita akan coba mengganti data yang disimpan oleh si variabel global. Kita akan lihat printf masukkan data baru, masukkan bilangan baru. Kita akan coba kita akan mencoba masukkan bilangan baru. Kita akan coba masukkan bilangan 5. Oke. Kita akan melihat apakah isi dari variabel global dapat kita ubah. Isi dari var global sekarang kita isi dengan 22. Nah, isi dari var global sekarang adalah 22. Namun yang harus kita ketahui adalah ketika kita ingin menggunakan variabel tersebut di main function, kita dapat menggunakan seperti ini. Kita akan coba deklarasikan dia di sini. Kita akan melakukan uji coba. Nah, isi dari var global sekarang adalah 22. Kemudian ketika kita melakukan hal ini, apakah yang terjadi? Kita akan lihat
Isi dari variabel global sekarang adalah 22. Mengapa hal ini bisa terjadi? Isi dari var global pertama adalah 4. Dia memanggil bilangan berikut. Dia tidak memanggil bilangan yang ada di skop global. Bagaimana kita dapat menggunakan data yang di luar fungsi main? Nah, di sini kita dapat memanfaatkan fitur yang disediakan oleh bahasa C. Kita akan mencoba satu. Apakah ini berhasil atau tidak? Kita akan lihat. Kita akan menggunakan extend bilangan. Nah, tentu saja kita bisa melihat sini kita menggunakan extend bilangan agar kita memanggil si global. Oke. Kita akan melihat penggunaan dari sini. Kita akan masukkan kuncinya di sini. Kita akan coba kompilasi. Expected expression before extend. Nah, kita telah melakukan kesalahan di sini bahwa extend tidak dapat digunakan ketika akan mencetak data yang ingin ditampilkan di layar. Kemudian kita bisa menggunakan di sini. Kita akan coba melakukan kompilasi ulang. Kita telah melakukan hal yang sama seperti kita berada di bagian ini. Dari error untuk scoping variable. Bahwasanya pertama kali definisikan adalah di sini. Bagaimana cara mengatasinya? Maka kita harus menggunakan scoping untuk membungkus variabel tersebut. Oke. Kita akan lakukan scoping yang bisa kita manfaatkan. Kita akan menggunakan scoping untuk memanfaatkan si variabel global ketika kita ingin mengganti data yang disimpan oleh si variabel global tersebut. Oke. Kita bisa lakukan scopingnya. Kita akan lakukan di sini saja. Kita akan definisikan di sini. Kita akan lakukan scope untuk global. Oke. Nah, sekarang kita akan menguji apakah extend bilangan yang kita deklarasikan di sini memanggil variabel bilangan yang di sini atau yang ada di scope global. Kita akan uji. Oke. Isi var bilangan adalah kita akan comment up ini dulu.
Oke. Kita akan compile. Nah, sekarang kita tidak memiliki error lagi. Kita dapat menggunakan si variabel global dan si variabel yang berada di jangkauan si fungsi main. Nah, lalu sebenarnya fungsi utama dari variabel global ini adalah ketika kita tidak ingin menggunakan fitur fungsi pemanggilan secara reference, yang dimana fungsi pemanggilan secara reference itu ialah nama fungsi dan kita passing dengan menggunakan perintah seperti ini. Ini merupakan penggunaan fungsi dengan yang disebut dengan istilah function pass by reference. Kita memberikan alamat memori dari si variabel ke si fungsi agar si variabel dapat diubah dalam fungsi dan nilai si variabel bisa berubah di keseluruhan kodenya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di episode selanjutnya mengenai fungsi pass by value dan fungsi pass by reference. Namun di sini kita akan melihat penggunaan dari si bilangan. Oke. Apakah dia bisa diubah? Kita akan melihat di sini. Void ubah nilai sebuah data. Oke. Kita akan lakukan pengubahan nilai di dalam fungsi. Kita akan ubah dia dengan 22 dan kita akan lihat bagaimana si fungsi dapat merubah nilai global dan bagaimana si fungsi merubah nilai bilangan yang ada di jangkauan main, scope main function. Apakah bisa berubah? Kita akan lihat. Oke, kita akan nampilkan lagi pesan berikut ini. Isi var bilangan setelah diubah. Kemudian isi var bilangan setelah diubah. Nah, kita akan melihat variabel mana yang dapat diubah. Oke. Di sini kita dapat melihat bahwasanya si variabel bilangan
yang didefinisikan dengan 4 tidak dapat diubah, dan sifar bilangan yang kita definisikan di sini tidak dapat diubah. Ini merupakan fungsi yang dilakukan dengan cara pass by value, dan fungsi pass by reference merupakan cara yang kita gunakan untuk merubah nilai dengan memberikan alamat dari si variabel tersebut. Oke, sekarang kita sudah jelas bagaimana cara menggunakan si variabel global dan si variabel yang berada di scope main. Kita bisa mengatasinya dengan melakukan scoping seperti berikut agar tidak terjadi error ketika kita melakukan scoping di scope global di file scope.c. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas kelanjutan dari kedua contoh yang kita gunakan tadi di variabel scoping, di fungsi pass by value dan fungsi pass by reference. Oke, demikian untuk video tutorial kali ini. Terima kasih telah mengunjungi. Salam kode program CPN Blogspot. Happy programming.